Nah, pemirsa Omat, obrolan camat bersama Pak Kaban, Bapak Surtaman Al-Iz. Beliau adalah Kepala Badan Pegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang. Kalau terkait dengan kedisiplinan, inovasinya apa nih Pak Kaban? Ya itu, digitalisasi. Seperti apa? Contoh absensi ya. loh ya. Udah kerasa Coba kan? Pak Kaban terkait dengan P3K nih yang lagi booming. Oh, P3K. Ya. Bagaimana sih P3K di Kabupaten Serang ini prosesnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Warneri Putri, Camat Waringin Kurung dalam program Omat, obrolan camat hanya ada di Camat TV, membangun menginspirasi. Episode kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol mengenai kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kabupaten Serang. Dan saya juga akan sedikit mengulik tentang topik yang sedang hangat saat ini, apalagi kalau bukan mengenai P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Yuk kita langsung aja bertemu dengan Pak Kaban. Beliau adalah Bapak Surtaman Al-Iz sebagai Kepala BKP SDM Kabupaten Serang. Yuk kita lihat-lihat di kantornya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Apa sibuk ya? Pak Kaban. Alhamdulillah. Pak Camat sehat. Sehat. Gabung nih waktunya di hari. Tumben-tumbenan kesini ini ada urusan apa nih? Aduh, saya Mau sedikit wawancara sama Pak luar Kaban. biasa. Tahu nih informasi kan. Saya dapat kejutan hari ini kedatangan Pak Camat. Ya, ini tamu terakhir hari ini kayaknya. Pasti banyak tamu ya kan? Iya. Dilihat lelah begini. Tapi jangan sampai kelelahan nanti cepat pulang. Pak Kaban, saya mau ngajak ngobrol-ngobrol nih sama Pak Kaban. Tapi biar enak ngobrolnya lebih baik jangan di ruangan Pak Kaban. Iya, boleh ya. Di mana? Di tempat yang kelihatannya Bebas mau ngobrol di mana aja. enak gitu Ayo. dipandangnya. Yuk. Oke, siap. Oke. Pak Kaban, Ya. bisa tolong jelasin nggak nih ruangan-ruangan di sini? Ini ada ruangan apa aja sih? Tadi saya lihat ada nursing room ya, Iya. terus ada pantry. Nah ini pintu-pintu ruangan Iya. apa aja sih? Ini tadi ruangan saya, termasuk ruang tunggu tamu, Ya. terus ruang briefing kan sebelah sana ya. Pantry. Ini Pak Sekretaris BKD, ini ruangannya. Siapa sekretarisnya Pak? Pak Haji Didi. Pak Haji Didi. Dulu Pak Haji Didi pernah sama saya. Oh, di Bapenda ya. Terus kemudian yang ini? Ini ruangan sekretariat. Karena ini sekretarisnya ini sekretariat. Kasubag Umum, Kasubag Program beserta tim sekretariat lah. Oh iya, dan staff-staffnya ya. Nih, sekretariat. Sana itu ruangan pengembangan SDM. Bidang pengembangan SDM. Ada Yang- berapa bidang di sini? Ada 3 bidang. 3 bidang. Pengembangan SDM, mutasi dan promosi, tentang bidang data dan pemberhentian ASN. Data dan pemberhentian. Apakah ini kan udah jam pulang kerja ya, tapi Iya. masih kedengeran rame ya? Iya, Ada yang olahraga ya kayaknya? ya ada yang pingpong. Ada yang pingpong. Ya sudah jam pulang. Jam pulang. Ibu sudah ganggu waktu saya pulang. Oh gitu, jangan gitu. Saya jadi nggak enak. Tapi nggak apa-apa, seneng kan? Tapi Nggak diwawancara yang Omat itu. Nggak apa-apa. Mau menunjukkan saya tempat yang enak buat ngobrol. Oke, kita di rooftop. Ini tempat biasa. apel pagi kita di sini. Tuh, Yes. saya pikir yang punya rooftop cuma kafe, ternyata BKP Ada. SDM juga ada. Nanti kita setting jadi kafe, tempat ngobrolnya anak-anak muda. Kan? Ih, ya, nah itu inovasi tuh. Oke. Ya, yuk, Pak Oke, Kaban. ayo. Antar dong. Oke. Pak Kaban jangan Sini, kesana. ruangannya. Oh, sini. Ya, pintunya sebelah sana. Oh gitu. Nah, pemirsa Omat, obrolan camat, saya sudah duduk manis di sini bersama Pak Kaban, Bapak Surtaman Al-Iz. Beliau adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang. Kita langsung saja ngobrol mengenai bagaimana sih kepegawaian di lingkungan pemerintahan Kabupaten Serang. Pak Surtaman, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana? Baik ya. Baik-baik ya, alhamdulillah. Iya. Keluarga bagaimana Pak Surtaman? Alhamdulillah, keluarga sehat, Sehat, baik. alhamdulillah. Nah, udah tahu kabar keluarga, saya mau tahu hobinya apa sih?
Yang saya tahu salah satu hobinya Pak Surtaman adalah hiking, Iya. naik gunung. Salah satunya. Salah satunya. Salah lainnya apa? Banyak. Banyak. Apa aja tuh Pak? Coba cerita. Ya ngisi waktu tuh seminggu kan wajib tiga hari minimal olahraga. 3 kali olahraga suka ya. olahraga juga. Iya. Olahraga apa tuh? Running, walking, Walking. ya, Terus? badminton, Sepeda? sepeda. Sepeda juga. itu. Ikut dalam komunitas? Komunitas, Komunitas, pasti dong. komunitas. Terutama sepeda dan badminton ya. Kalau sepedahan tuh kemana aja tuh Pak? Yang paling jauh kita sepedahan pernah ke Bogor. Ke Bogor? Iya, iya. Sepedahan ke Bogor jauh Ya, tapi banget tuh. dari sini Tapi jangannya di towing ya? di loading. Di loading ya, Iya. dalam masuk ke dalam mobil. Saya pikir Pak Surtaman Dari sini goes. Iya, goes. Gempor, Bu. Iya. Nah, Pak Surtaman, apa Ya. kabar ya? Tadi saya kan dari kecamatan di Waringin Iya. Purung, terus kemudian Iya, jauh-jauh ke sini Iya, ya, ke sini capek. nih. Saya mau tahu kesan-kesannya Bapak nih selama kan yang lain masih banyak tuh Iya. yang kantornya ya, Iya. baru BKPSDM. Yang bagaimana sih kesan-kesannya bisa berkantor jauh dari pusat? Ya kalau saya sih deket, alhamdulillah rumah saya di Oh, dekat. Walantaka, Bu. Oh, kebetulan ya kalau gitu ya. Jadi kesan saya sangat baik sekali. Sangat baik ya, Jadi benar-benar. pemerintah Kabupaten Serang memindahkan pusat pemerintah Dekat kabupaten. dengan rumah. Iya. Bahkan Iya. saya yang tadi saya bilang hobi saya running tadi. Kalau hari Jumat saya dari rumah ke sini running. Oh iya, serius. Yes, Oh, iya. luar biasa. Ada berapa kilometer ya dari rumah ke sini tuh? 5 Karena kilo, lumayan 5,4 kilo. 5 itu 5,4 kilo. lumayan ya. Jadi Ya. bekerja tapi tetap mengutamakan kesehatan Ya. ya. Jadi sambil bekerja sambil lari, walking. Nah, kemudian saya ucapkan selamat nih Iya, atas Pak apa nih? Surtaman. Atas sudah dikukuhkannya pelatihan. Oh iya, terima kasih. Tadinya Bu PLT, Camat. Iya, kemudian iya. sekarang Alhamdulillah. menjadi alhamdulillah Terima ya. kasih, terima kasih. Iya. Nah, ketika sudah dikukuhkan nih pastinya ada langkah-langkah strategis nih Iya. Pak Kaban sebagai kepala BKPSDM yang akan dilakukan. Apa tuh Pak, bisa diceritakan? Langkah strategis 100 hari kerja, 100 hari kerja, itu udah gimana? 100 hari kerja belum ya? Belum. Belum, ya udah 100 hari kerja dulu aja. Bagaimana tuh Pak? Ya, saya dikukuhkan 24 Januari ya, 2023 Oleh Ibu Bupati ya. ya. Berarti sekarang sudah mau menginjak 2 bulan ya. 2 bulan. Ya, 24 Januari ke 24 Februari kan 1 bulan. Iya, betul. Nanti di 24 Maret nih besok itu saya 2 bulan. 2 bulan. Berarti udah 60 hari kerja 60 kalau 2 bulan ya. 2 bulan, 60 Ya, hari. kalau Nah, apa 100 aja hari tuh? kerja tinggal 40 hari lagi ya. 40 hari lagi. Nah, program Nah. yang 100 hari kerja dan 20 hari yang sudah dilakukan apa nih? Oke. Pertama, karena kita menginjak ke era disrupsi, era Iya. perubahan yang sangat cepat. Maka instansi BKPSDM ini berbeda dengan OPD lain. Kalau OPD lain kayak Bu Camat yang dilayani kan masyarakat ya. Kalau kami yang dilayani pegawai, Iya, kami melayani Bu Camat. Seperti saya ya. Iya, seperti berarti- saya dilayani. Core bisnis kami bagaimana menyenangkan seperti Bu Camat ini. Ya, menyenangkan pegawai. Menyenangkan. Iya kan? Contoh. Semua pegawai itu punya harapan. Betul. Ya, harapan terkait dengan kepegawaiannya. Dia punya harapan bagaimana hidupnya sejahtera. Dia punya harapan bagaimana pangkat dan golongannya itu tidak bermasalah. Iya. Dia punya harapan karirnya cemerlang. Dia punya harapan. Seperti saya juga harapannya Ya. karir saya cemerlang. Dia punya harapan urusan-urusan terkait dengan struktur kepegawaiannya itu tidak ada masalah sampai dia pensiun. Iya, betul. Nah, core bisnis BKPSDM 100 hari kerja saya punya misi. Apa tuh? Tugas kami BKPSDM adalah, mereka kan punya harapan, tapi apa yang diterima kenyataannya? Maka tugas BKPSDM adalah mendekatkan harapan dan kenyataan. Ya, seperti apa? Ya, tugasnya adalah satu, digitalisasi seluruh layanan kepegawaian. Digitalisasi apa tuh digitalnya? Semua layanan Sistemnya? kepegawaian. Oh, Contoh jadi Bu Camat mau naik pangkat, nggak usah bawa satu nggak perlu kontainer lagi. berkas ini, Cuma nggak cukup usah. bawa laptop. Ya di kantor aja, upload di kantor. Karena selama ini bagian kepegawaian kecamatan belum bisa online, mungkin Iya. nggak tahu ya sistem atau seperti Iya, apa. masih oncok berarti Masih ya. oncok ke sini membawa laptop. Iya, Berarti kan tidak membawa berkas tapi membawa laptop. Iya, berarti dia belum paham. Belum paham. Nah, Artinya berarti- di sini harus dia asistensi di sini, Iya, belajar belajar. gimana nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi memang perlu asistensi lebih dalam lagi Iya. karena tidak, apalagi kecamatan ya. Iya. Kecamatan memang lebih dalam lagi harus Ya, jadi pokoknya dengan digitalisasi layanan itu menghindari pegawai BKPSDM dalam pelayanan ketemu dengan
yang dilayanin. Oh, meminimalisir Tatap muka sehingga itu tidak ada yang namanya perasaan tidak enak harus bawa roti apa ke sini gitu. Kecuali kalau saya kesini pasti biasanya saya dibeliin kopi, nanti saya nagih kopi habis wawancara itu. Terus selain digitalisasi kepegawaian apa lagi? Ya, langkah kedua adalah kita pengembangan SDM. Ya, diklat. Ya, tadi digitalisasi Kabupaten Serang ini SDM-nya makin hari makin banyak yang pensiun. Sementara keuangan terbatas untuk menerima pegawai ratusan ribuan. Betul. Maka yang paling utama adalah bagaimana yang ada itu dikembangkan SDM-nya atau kemampuannya untuk bisa punya kemampuan multitasking. Multitasking. Wah, misalkan Bu Camat, dalam satu waktu Bu Camat diperintahkan oleh Bupati mengerjakan 5 tugas itu bisa. Nah, karena dengan punya pengetahuan di Bintek segala macam, dia paham segala hal terkait dengan tupoksinya. Nah, itu yang disebut dengan pengembangan SDM. Sudah ada yang dikirim terkait dengan pengembangan di tahun ini, Pak? Kita tiap bulan minimal 160 orang. Sudah ada? Sudah ada. Nggak tahu nih di Bu Camat pernah nggak stafnya dikirim diklat apa. Pokoknya setiap diklat kita SOP-nya pakai seragam hitam putih itu. Gitu. Jadi kalau ada staf Bu Camat online di depan komputer sedang Zoom meeting, itu kita sedang diklat Learning Management System, LMS. Jadi diklatnya nggak pakai datang ke kelas lagi, online. Dan karena terbatas anggarannya. Narasumber? Dari BPSDM provinsi, dari Kemendagri, dari internal kita, atau dari kepala OPD yang kita undang. Gitu. Nah, kalau misalnya OPD yang ingin mengusulkan pegawainya untuk diklat itu bagaimana tuh, Pak? Diusulkan di anggaran biaya segala macam. Ya, kalau untuk ngusulin beserta biayanya, usulkan saja di setiap rencana kerja pemerintah daerah BKPSDM nih. Sekarang sedang mengusulkan untuk anggaran 2024. Nah, kita tampung seluruh usulan diklat OPD. Gitu. Untuk tahunan, 2 tahunan, 3 tahun sampai 5 tahunan. Nanti kita susun dalam buku pengembangan SDM namanya Human Development Capital Plan, HCDP. Nanti kita punya buku pengembangan SDM Kabupaten Serang minimal 5 tahun. Jadi Bu Neri tahun ini butuh diklat apa? Kalau diusulkan akan kita coba usulkan. Kalau pernah mengusulkan. Kalau ada anggarannya. Kalau nggak ada itu butuh banget kita pakai LMS, Learning Management System. Yang tadi itu yang online gitu, Zoom meeting ya. Tiap bulan kita ada namanya BKPSDM menyapa pegawai, ada LMS. Cuma kayaknya kurang sosialisasi di BKPSDM. Soalnya di Kecamatan Waringin Kurung belum ada tuh pegawai saya. Alhamdulillah Bu Neri dengan Camat TV datang ke sini dalam rangka itu bisa mensosialisasikan program-program kegiatan di BKPSDM itu apa aja. Jadi OPD pada tahu dan bagaimana mekanismenya di BKPSDM, karena saya pun belum tahu. Jadi gitu. Tadi gimana, bisa diulangi lagi, Pak? Apa tuh yang pertama diulangi? Mengusulkan dari kecamatan. Terus untuk diklat. Untuk diklat setiap tahun kita dalam rangka penyusunan RKPD itu ada surat ke OPD masing-masing. Silahkan usulkan rencana kebutuhan diklat per orang per ASN selama 5 tahun dia butuh diklat aja. 5 tahun? 5 tahun. Nggak perlu 1 tahun aja dulu? Nggak apa-apa, tahun ini dia butuh diklat apa, tahun depan butuh diklat apa, tahun depan apa. Jangan yang terjadi gini Bu Camat, setiap tahun ketika kita ngirim diklat, kalau kita pakai surat siapa yang mau diklat? Rekomendasinya kata Bu Camat sini lagi lu lagi jadinya. Dia makin pintar, yang lain belum. Makin enggak gitu. Jangan bilang itu ya. Belum lah. terus itu untuk menghindari itu maka ada namanya Learning Management System. Kan sekarang ini kita era berkembang. Diklat aja harus pakai teknologi. Tapi optimal nggak sih dengan diklat dengan cara online seperti itu, zooming ya? Iya sih, sebetulnya secara hasil evaluasi kurang efektif, tapi itu yang paling efektif di tengah keterbatasan anggaran. Oh gitu. Ya. Hasilnya kurang efektif, tapi itu yang paling efektif di tengah keterbatasan anggaran. Kan sekarang bisa sedang resesi. Si yang diklatnya itu ilmunya itu kan belum tentu mereka menyerap gitu. Pasti, ya gimana orangnya kalau itu. Tapi BKPSDM kan berusaha menyajikan menu bintang 5. Kalau orangnya senang menu kaki 5 bukan urusan kami. Pak Kaban, tadi kan terkait dengan pengembangan. Nah, inovasi tadi kepegawaian. Kalau terkait dengan kedisiplinan, inovasinya apa nih Pak Kaban? Ya itu digitalisasi.
seperti apa? Contoh Bu Neri. Absensi loh ya. Udah kerasa Coba kan? silakan dijelaskan nih absensi. Ya, kita punya sistem informasi penilaian kinerja pegawai atau SIP kerja. Itu koneksi dengan pembayaran TPP, bulanan. Yang pasti kalau telat tidak ada alasan. Yang pasti saya sudah merekom tiap bulan pencairan TPP itu ada saja tiap kecamatan, tiap OPD itu potongan, ada yang 50.000, 70.000, itu konsekuensi dari keterlambatan lah. Banyak tuh yang kena potongan-potongan Banyak dari banget. SIP kerja. 1 bulan itu kami rekap, itu hampir 30 juta dapatnya efisiensi. Efisiensi ya. Dari itu ya. Ya, TPP BKPSDM sendiri per bulan itu di angka 2 sampai 3 juta. Efisiensi. Contoh saya sendiri bulan ini 433.000. Satu lupa fingerprint sore. Ya lupa gimana ya? Ya 400 ya, lumayan. Saya harus ngasih ya. contoh. Berarti harusnya memberikan contoh yang baik Ya. Pak Kaban. Jangan sampai Yang 2 hari saya terlambat. terlambat. Ya, lebih dari semenit ya. datang ke kantor. Nah, Pak Kaban, terkait dengan P3K nih yang lagi booming P3K, ya, lagi ya. hangat-hangatnya dibicarakan. Ya. Bagaimana sih P3K di Kabupaten Serang ini prosesnya Pak Kaban? Oke, ya memang P3K ini menjadi isu hangat, bukan Kabupaten Serang, bahkan se-Indonesia. Seperti kita tahu bahwa untuk penerimaan pegawai di daerah dari 2021 sampai dengan saat ini, kebijakan pemerintah pusat untuk daerah itu hanya nerima P3K, tidak nerima CPNS. CPNS itu hanya di kementerian dan sekolah tinggi kedinasan. Jadi ini untuk masyarakat nih, info ini Camat TV, para camat tolong informasikan, tahun ini pun Menpan memberikan kebijakan untuk rekrutmen hanya P3K. P3K. Tidak CPNS. Jadi kalau ada yang bertanya masyarakat, Bu Camat tanya ada CPNS nggak Bu Camat? Berarti isu-isu itu tahun 2023 ada CPNS itu nggak ada. Isu ya. Udah keluar kebijakannya. Ada surat dari Menpan. Ya, tanggal 31 April nanti paling telat kita harus mengusulkan kebutuhannya, dan itu hanya P3K. Oh, P3K. Tidak ada CPNS. Ada berapa P3K di kita ini yang sudah masuk, yang sudah terdaftar? Yang sudah lulus tes itu yang guru ada 1682, penyuluh pertanian 23 orang, terus pamong belajar 1 orang. Oh, itu posisinya ya? Yang sudah lulus ya, yang sudah lulus tes di 2021. Ya, posisinya berarti sebagai guru, terus kemudian penyuluh tenaga pertanian, kesehatan. Ya, itu. Nah, untuk pembukaan P3K tahun 2023 posisi apa aja nih? Ya, di surat Menpan sih prioritasnya tahun 2023 sama guru dan tenaga kesehatan. Gitu. Guru dan tenaga kesehatan. Nah, ini kan ada prioritas umum, itu maksudnya apa sih, Pak Kaban? Kalau prioritas itu adalah P3K yang wajib diusulkan. Kalau tadi kan 2 di surat Menpan itu yang wajib diusulkan itu guru dan tenaga kesehatan, bukan? Oh, bukan. Guru dan kesehatan silakan prioritas untuk diusulkan. Sisanya yang umum itu adalah jika daerah punya uang untuk bayar gajinya, silakan usulkan tenaga administrasi, namanya umum. Contoh staf di kecamatan tuh P3K yang tenaga administrasi atau umum. Yang honorer. Ya, honorer yang sudah ada ya, itu umum. Ya, di luar guru dan kesehatan. Berarti guru dan kesehatan mah meskipun dia belum bertugas sebagai guru, bukan honor guru itu masih bisa. Tetap honor. Tetap dari backgroundnya honor, kan? Cuman mereka tahun ini prioritas diusulkan. Artinya gini, kalau daerah nggak punya duit, mampunya sedikit, mana dulu yang diusulkan? Guru dan tenaga kesehatan. Yang tenaga administrasi atau umum tadi nanti dulu. Atau itu memang sudah ada ya di dinas-dinas, biasanya udah teranggarkan di OPD ya, kan? gitu. Nah, kalau misalnya gaji P3K itu katanya lebih tinggi dari PNS, benar nggak sih? Ya, di Perpres 96 sih gaji P3K itu ada kelasnya. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 16. Nah, rata-rata kalau S1 di kelas 9. Gajinya itu berapa kan penerimaan P3K sekarang S1 minimal. S1. Ya, itu di 4.186.000. Oh, kalau PNS. Terus apa sih keuntungan untuk P3K dibandingkan PNS? Ya, benar, P3K. Kalau apple to apple dibandingkan sih ada sisi kelemahan, ada kerugian. Katanya keuntungannya kalau P3K tuh bisa langsung menduduki jabatan tinggi. Enggak juga. Ya memang kalau dia dibuka untuk P3K ada. Kalau di pusat itu contoh misalkan Deputi SDM Menpan Pak Alek Deni itu P3K. Jadi ketika diumumkan kosong misalkan ya,
nggak melalui open bidding lagi, dibutuhkan eselon 2 deputi SDM P3K, silahkan daftar, langsung jadi dia. Ya kalau PNS Nggak ada kan seleksi itu lagi. Kalau PNS kan harus open bidding segala macam. Dia malah langsung bisa ngelamar jadi JPT. Ikutin dulu eselon 1, eselon 2, Eselon 4, 3, 4, 4, 3, 2. Kalau dia bisa langsung di tempat yang Iya, tinggi. kalau ada yang kosong dibuka P3K bisa langsung. Terus kalau kontrak itu bagaimana tuh? 1 tahun, katanya 1 tahun sampai 5 Ya, tahun. di PP Seperti 49 PP 49 2018 P3K itu diatur bahwa minimal kontrak kerjanya setahun, maksimal 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Dan bisa diperpanjang. Terus Sesuai ada kebutuhan. sampai usia berapa tahun bisa untuk Tergantung P3K? jabatan yang dilamar. Kalau yang jabatan dilamar eselon 2 berarti dia 60 tahun. Kalau yang dilamar jabatannya guru berarti dia 60 tahun. 60 tahun. Kalau yang dilamar Sampai adalah pensiun tenaga administrasi, pengetik administrasi komputer ya 58 tahun. Oh, jadi sesuai dengan usia pensiun di jabatan yang dilamar. Nah, kalau untuk P3K itu bisa pindah mutasi gitu, mutasi dari wilayah lain dari misalnya dari kota, kabupaten, itu bisa nggak sih? Oh enggak, sementara di PP 49 P3K itu kan kontraknya dengan dia kontrak. Kontrak ya. Nggak bisa mutasi-mutasi. Nggak bisa gitu. mutasi ya? Iya. Oh, tapi Dia- kalau mutasi antar dinas bisa juga? Bisa aja Kalau bisa kalau mutasi antar dinas, iya. tapi nggak bisa antar wilayah. Iya, kan Oh, kontraknya langsung dengan daerah itu. Iya. Nih Pak, terakhir program strategis apa nih? Strategis lagi nih setelah Oke. 100 hari nih. Oh siap. 100 hari nih Ya, tadi apalagi belum mau beres, ngapain tadi tuh? belum beres. Mau ngapain nih? Kan udah. Digitalisasi layanan, pengembangan SDM, kita juga sedang membentuk assessment center. di Apa tuh BKPSDM. assessment Ya, center? Assessment center itu trik-triknya kita merekrut CPNS 2021 kemarin ada yang namanya sarjana psikologi. Setelah itu kita akan diklatkan menjadi asesor. Nah, nanti itu yang akan mengetes psikologi dan uji kompetensi ASN, assessment namanya. Assessment. Nah, dari assessment itu ketahuan seorang itu punya talent apa sih, Iya, punya iya, kemampuan iya, apa, apa. kecenderungan ke arah Cenderung mana. kemana nih? Kalau Nanti saya kita- cenderungnya misalnya jadi Jadi host. apa? Nanti kan itu kita akan rumuskan pola karirnya sesuai dengan kecenderungan Sesuai dia. dengan passionnya Ya, dia kemana ya. Kalau selama ini kan mahal, Bu. Jadi untuk nggak perlu meng-hire atau pihak ambil ketiga. dari pihak ketiga Kalau atau udah dari punya sendiri, biayanya murah Oh gitu ya. Ah. Karena dia memang digaji sama kita. untuk jadi asesor. Oh, iya, untuk jadi asesor, jadi psikolog. Kapan itu kira-kira, Pak? Diklatnya di akhir tahun. Udah Karena banyak baru memang. rekrut, baru Udah dua banyak. orang. Baru 2. Kan CPNS dia. Kalau 2 kayaknya belum memungkinkan deh. Ya, tapi minimal seminggu dia udah bisa mengasesmen 50 orang. Oh, 1 orang 25, kalau 2 50. Bisa. Berarti bisa terus asesmen tuh ya. Terus saja kabupaten kita as- simultan aja Iya, supaya iya. didapatkan data pengembangan dan kecenderungan kompetensi orang. Oh, iya, iya. Sehingga Nah, orang itu cocoknya di jabatan apa, Betul, betul, terus betul. kelemahannya apa, di kelemahannya itu diintervensi dengan pengembangan diklat tadi. Iya, betul. Nah, itu lebih jadi basis efisien, utama modal dalam memikirkan pegawai ini seperti apa sih ya. bagusnya. Memang itu tugasnya di BKD Ya, tuh. Nih yang- cocoknya di sini, cocoknya di sini. Yang berikutnya bagusnya nih, di sini. gitu. BKPSDM ini menjadi role model sekarang sedang menerapkan, ya kami menerima pegawai nih yang CPNS baru. Dia bilang ke saya, gitu, Pak, kami jangan kasih meja dan kursi dong. Kalau bisa kami bekerja di pojok-pojok ruangan, rooftop Seperti atau di swasta apa, lah di gitu swasta. kan, Atau gitu. kami kerja di kafe nggak apa-apa. Saya bilang, oh nggak masalah. Heeh. Saya di BKPSDM ngasih kebijakan sesuai dengan peraturan dong. Iya. 1 tahun itu pegawai BKPSDM bisa cuti 42 hari. Nah, Bayangin, terus, 12 hari cuti tahunan. BKPSDM apa BK PNS? Khusus internal. BKPSDM. Kalau OPD kan ribet ngasih cuti kadang-kadang pertimbangan gitu. Nah, saya role model dong. Bisa Saya tuh role model bisa dong. khusus OPD sendiri yang membuat kebijakan. Enggak sesuai aturan. Memang di aturannya boleh kan? Berarti cuti. kalau PSDM bisa, OPD lain bisa. Oh, sangat bisa. Karena itu sesuai aturan. Oke. 1 cuti tahunan 12 hari 12 hari minimal. minimal. Ya, Bisa yang kedua, 40 tadi. ya, yang kedua cuti alasan penting. Bisa 30 betul, hari bisa sebulan. 30 hari. 42 kan? Betul. Nah, saya bilang kontraknya Oh, gini. hitungannya di situ Ya, ya 42. mau Anda cuti apapun, yang penting ketika pimpinan membutuhkan mengerjakan, bawa laptop Iya. selesai Tetap kirim bisa. PDF, tanda tangan saya udah digital. Iya betul. Saya Sehingga juga udah dimanapun Uci bisa juga udah bekerja. digital Oke dong. kecamatan. Iya. dong. Itulah yang disebut dengan flexible working. Iya betul. Mau dia Bisa. ada di kafe, Everywhere, ya, every day, work from anywhere. work from anywhere. Ya, bekerja di mana saja. Betul. Itu yang harus kita arahkan ke pegawai Iya. supaya Yang dia penting- produktif. Yang penting apa yang sudah dia lakukan ada ya Tercapai. outputnya ya. Iya. Pak Kaban, sedikit dong Hmm. apa harapan-harapan untuk semua ini kan pegawai ya Iya. sasarannya untuk pegawai di Kabupaten Serang. Oke, harapan saya Bu Camat
bekerjalah sesuai dengan tupoksi, ya, konsen mengurus layanan di kecamatan. Betul. Pak Kepala Dinas PU bekerjalah beserta anak buahnya membangun jalan, jembatan, perumahan sekarang. Pak Kepala Dinas Kesehatan konsen ngurus kesehatan masyarakat. Iya. Pak Kepala Dinas Pendidikan konsen ngurus mencerdaskan kehidupan masyarakat. Urusan karir dan kepegawaian biar kami yang memikirkan BKPSDM Kabupaten Serang. Pokoknya kalau mau tahu tentang karir, pengembangan, serahkan aja dengan Pak Yang ngurus, Sultaman. jangan galau tentang Jangan kepegawaian. Yang Fokus penting bekerja aja dengan baik. Itu kan Iya, maksudnya itu Pak Kaban. maksudnya. Ya, terima kasih banyak nih Siap. Pak Kaban, ngobrol-ngobrolnya menarik sekali tentang kepegawaian dan Iya. pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Serang. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, Semoga ya. Pak Kaban beserta keluarga selalu sehat Amin, amin, amin. dan karirnya semakin Amin, amin. tokcer. ya Allah. Tentu sekarang udah tokcer ya. Iya. Ya, makasih Pak Iya, Bu Kaban. Nari. Dadah dulu. Dadah. Dah.